Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSIPMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMN CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Bisnis sekaligus dosen pembimbing magang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puji Amelia Cahyani dengan NPM 4122-4231-20304, Prodi Akuntansi Angkatan 2021. Di sini, saya akan memaparkan presentasi hasil laporan magang di Pengadilan Agama Tasikmalaya periode 17 Maret 2025 sampai dengan 3 Juli 2025. Dengan judul laporan magang yang saya ambil adalah Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dalam penginputan data panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Baik, untuk outline laporan magang yang akan saya paparkan diantaranya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama merupakan proses kolaboratif antara hakim, panitera, jurusita, dan staf administrasi yang harus berjalan secara terkoordinasi agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Untuk mendukung hal ini, Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP sebagai bentuk digitalisasi administrasi peradilan. SIPP memfasilitasi pencatatan dan penelusuran perkara secara elektronik, mulai dari tahap pendaftaran hingga eksekusi putusan. Di Pengadilan Agama Tasikmalaya, sistem ini telah digunakan dalam pengelolaan data termasuk penginputan panggilan, sidang, dan pemberitahuan putusan. Namun, masih ditemukan kendala seperti informasi biaya yang tidak lengkap, input data ganda, kesalahan jenis panggilan, kekurangan dana panjar, hingga sistem yang tidak dapat diakses sementara waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem SIPP ini belum sepenuhnya optimal dan masih harus membutuhkan evaluasi serta peningkatan agar mampu mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan peradilan secara maksimal. Tujuan dari laporan magang ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja nyata, yang kedua mengasah ketelitian dan tanggung jawab dalam input data, dan yang ketiga mempelajari penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Kemudian ada bab 2 profil organisasi dan aktivitas magang. Di sini ada sejarah terkait tentang instansi Pengadilan Agama Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Statsblad 1882 nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura dengan nama awal Rad Agama atau Penghulu Lanad. Kedudukannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa peradilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang sejajar dengan peradilan lainnya. Awalnya dikenal dengan nama Pakauman dan berlokasi di Manonjaya, Tasikmalaya. Keberadaan pengadilan ini berpindah tempat beberapa kali hingga akhirnya menetap di kompleks pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna. Sejarah dan perkembangan pengadilan agama Tasikmalaya tidak terlepas dari dinamika sosial, budaya, dan pemerintahan daerah. Nah, saat ini lembaga pengadilan agama Tasikmalaya ini dipimpin oleh Bapak Dr. Sugiri Permana SAG MH yang menjabat sejak bulan Mei 2024. Visi dan misi Pengadilan Agama. Visi, terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya yang agung. Misi, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tasikmalaya, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan
kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tasikmalaya, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan. Struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada ketua. Ketua ini memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh tugas kepanitraan dan kesekretariatan, menetapkan target, kebijakan, serta melakukan evaluasi. Kemudian ada hakim. Hakim ini membantu menjalankan fungsi kehakiman dan membantu pengawasan bidang tertentu. Wakil ketua kemudian mendampingi ketua dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tugas. Kemudian ada panitera. Nah, panitera ini bertugas mengelola administrasi teknis perkara dan membawahi 3 unit. Nah, yang pertama itu ada panitera pengganti. Panitera pengganti ini tugasnya itu membantu hakim dalam pencatatan dan pembuatan dokumen persidangan. Kemudian ada jurusita. Jurusita ini melaksanakan pemanggilan, penyitaan, dan eksekusi putusan. Kemudian ada jurusita pengganti. Tugasnya itu serupa dengan jurusita, itu melaksanakan pemanggilan, penyitaan, kemudian eksekusi putusan. Nah, untuk kepanitraan juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada panitera muda gugatan, tugasnya itu mengelola perkara gugatan. Kemudian ada panitera muda permohonan, tugasnya itu mengelola perkara permohonan. Kemudian ada panitera muda hukum, tugasnya itu mengelola arsip, data statistik, dan pembinaan hukum agama. Sekretaris. Nah, sekretaris ini menangani urusan administrasi kesekretariatan dan dibantu oleh 3 subbagian. Yang pertama itu ada kepegawaian, organisasi, dan tata kelola dan tata laksana. Kemudian yang kedua ada perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Kemudian ada bagian umum dan keuangan yang masing-masing menangani bidang tugas administratif, perencanaan, dan teknologi informasi, serta urusan rumah tangga, kantor, dan keuangan. Jenis layanan di Pengadilan Agama Tasikmalaya ini dibagi menjadi beberapa layanan. Kurang lebih ada 9 layanan. Nah, yang pertama ada layanan umum dan informasi yang mencakup layanan informasi, layanan pengaduan, layanan pos bantuan hukum atau pos bakum, dan pendaftaran surat kuasa khusus. Kemudian yang kedua ada layanan administrasi dan penerimaan perkara, mencakup penerimaan perkara manual, penerimaan perkara via ekor dan litigasi, kemudian pembayaran panjar biaya perkara, dan juga pengembalian sisa panjar. Yang ketiga ada layanan persidangan dan mediasi, mencakup sidang di luar gedung dan pelayanan mediasi. Kemudian yang keempat layanan putusan dan salinan. Nah, mencakup penyerahan salinan putusan atau penetapan dan juga akta cerai, cerai gugat, dan cerai talak. Kemudian yang kelima ada layanan eksekusi dan sita, yang mencakup sita jaminan, sita buntut, dan sita harta bersama. Kemudian ada eksekusi real, eksekusi pembayaran uang, dan eksekusi lelang. Dan yang terakhir itu permohonan konsinyasi. Kemudian yang keenam itu layanan perkara ekonomi syariah yang mencakup perkara sederhana yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, keberatan upaya hukum dalam perkara ekonomi syariah sesuai atau tidak sesuai batas waktu. Kemudian yang ketujuh itu ada layanan upaya hukum. Nah, pelayanan ini mencakup pelayanan banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK. Terus yang kedua itu kasasi tidak memenuhi syarat atau melebihi waktu atau tidak diajukan memori. Yang kedua itu layanan prodeo atau gratis biaya. Nah, prodeo mencakup prodeo tingkat pertama, banding, dan kasasi. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ada layanan khusus yang mencakup permohonan isbat ruhyar hilal. Aktivitas magang. Untuk tempat magang, nama instansinya Pengadilan Agama Tasikmalaya. Alamatnya ada di Jalan Bepas Linggasari, Komplek Perkantoran Pemkab Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 17 Maret 2025 sampai 3 Juli 2025. Sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai hari Jumat.
dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat itu pukul 7.30 sampai 16.30. Kegiatan magang. Nah, selama melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Agama Tasikmalaya ini, saya ditempatkan di bagian keuangan perkara oleh pembimbing yang nantinya membantu menyelesaikan. Yang pertama itu ada input data panggilan sidang dan pemberitahuan putusan. Nah, proses input panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dimulai dari verifikasi data yang berbentuk fisik oleh jurusita, kemudian dilanjutkan dengan input ke jurnal perkara di sistem informasi penelusuran perkara. Kemudian setelah itu dilakukan monitoring dan koreksi bila ada kesalahan serta pelaporan ke bagian penanggung jawab keuangan perkara. Yang kedua itu pencocokan rekening bank pada akhir bulan. Nah, setiap akhir bulan dilakukan pencocokan data transaksi keuangan perkara di SIPP dengan mutasi rekening bank Pengadilan Agama. Proses ini mencakup pengelompokan data transaksi berdasarkan nomor perkara, rekonsiliasi data, serta analisis jika ditemukan perbedaan akibat kesalahan input atau keterlambatan pencatatan. Kemudian yang ketiga ada pengembalian sisa panjar. Proses pengembalian sisa panjar diawali dengan verifikasi dokumen putusan dan pengecekan di saldo SIPP. Dilanjutkan penyerahan dana kepada yang berhak serta membuat kwitansi pengembalian dengan informasi lengkap. Bab 3 pembahasan. Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi. Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan terpercaya tentang keuangan organisasi. Kemudian ada sistem informasi akuntansi atau SIA, adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Kemudian ada diagram alir atau flowchart. Nah, program ini adalah cara diagramatik untuk mempresentasikan algoritma yang digunakan untuk menghasilkan solusi dari suatu masalah. Flowchart ini terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan satu sama lain dengan panah yang menunjukkan jalur yang harus diikuti ketika bekerja melalui flowchart. Berikut adalah flowchart proses input panggilan sidang dan juga pemberitahuan putusan. Nah, diagram alir ini menjelaskan proses pengelolaan dokumen atau instrumen panggilan sidang dan juga pemberitahuan putusan di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang melibatkan 3 pihak, yaitu jurusita, resepsionis, dan bagian keuangan perkara. Nah, tahap yang pertama itu proses ini dimulai dari bagian jurusita yang membuat dokumen panggilan dan pemberitahuan. Setiap dokumen ini dibuat secara terpisah dengan beberapa nomor perkara yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada dokumen panggilan dan pemberitahuan yang dibuat jurusita kemudian diserahkan ke resepsionis. Nah, di resepsionis ini dilakukan pencocokan nomor surat antara dokumen panggilan dan pemberitahuan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi. Jika dokumen sudah cocok, proses berlanjut. Jika tidak cocok, proses akan kembali ke jurusita untuk dilakukan perbaikan. Kemudian yang tahap ketiga itu ada keuangan perkara. Nah, di bagian keuangan perkara ini, yang pertama ini dokumen panggilan dan pemberitahuan yang sudah dicocokkan diteruskan ke bagian keuangan perkara. Nah, petugas keuangan perkara ini memulai proses dengan membuka sistem informasi penelusuran perkara. Login ke sistem informasi penelusuran perkara menggunakan username dan password. Kegagalan login akan menghasilkan pesan error. Kemudian setelah login berhasil, petugas memilih menu jurnal perkara atau jurnal perkara gugatan atau permohonan. Petugas kemudian memasukkan data perkara meliputi nomor perkara, tanggal panggilan putusan, nama penggugat atau tergugat, dan juga biaya ongkos panggil. Nah, sistem akan mencoba menyimpan data. Kegagalan menyimpan akan ditampilkan sebagai pesan error. Untuk tahap yang keempat, di bagian keuangan perkara, jika datanya sudah berhasil disimpan atau diinput, proses berlanjut ke tahap penerimaan uang atau ongkos panggilnya. Nah, setelah biaya diterima, proses dinyatakan selesai. Sistem informasi penelusuran perkara.
Definisinya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa SIPP adalah salah satu sistem yang digunakan oleh pengadilan agama dalam mempublikasikan informasi yang berkenaan dengan perkara. Adapun pengertian SIPP ini adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu juga SIPP bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. Kemudian ada ruang lingkup SIPP. Nah, yang pertama itu membantu dengan cepat penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dengan rincian, membantu petugas meja 1 dalam penyalinan dan pembuatan surat kuasa. Kemudian membantu petugas meja 2, meja 3 dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, relas-relas, pemberitahuan, surat pengantar, dan dokumen lainnya. Kemudian membantu panitera pengganti, hakim, dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan BAP, putusan, penetapan, dan akta cerai. Masuk ke prosedur input panggilan sidang dan pemberitahuan putusan ke SIPP. Nah, prosedur ini diawali dengan penerimaan surat panggilan dan jurusita. Panggilan berikut ini contohnya adalah panggilan yang kedua. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, masuk dulu ke sistem informasi penelusuran perkara. Akses sistem informasi penelusuran perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui situs web yang telah ditentukan. Kemudian masukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Setelah masuk, pilih jenis jurnal perkara yang sesuai dengan data tercantum dalam surat panggilan, misalnya gugatan atau permohonan. Nah, kemudian cari nomor perkara yang tertera pada surat panggilan di dalam sistem informasi penelusuran perkara. Kemudian yang keempat itu verifikasi nomor perkaranya. Nah, pastikan nomor perkaranya itu yang ditemukan di SIPP sama dengan nomor perkara pada surat panggilan. Nah, kemudian klik detail. Kemudian yang kelima itu klik tombol tambah untuk memasukkan data biaya. Nah, seperti ini. Kemudian nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Pilih kategori biaya. Pada menu kategori biaya, pilih opsi panggilan. Kemudian tentukan jenis panggilannya itu yang sesuai, yaitu bea panggilan tergugat. Kemudian pastikan nama jurusita yang tertera sesuai dengan instrumen panggilan tadi. Kemudian masukkan nilai biayanya itu sebesar 24.000 karena panggilan ekor. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Panggilan sudah selesai diinput dan sudah masuk di sistem informasi penelusuran perkara. Kemudian untuk input pemberitahuan putusan itu sama dengan input panggilan sidang, namun ketika di pilihan kategori biaya itu pilih menu opsi pemberitahuan. Kemudian tentukan jenis pemberitahuan yang sesuai, yaitu biaya pemberitahuan penyampaian putusan atau iklan. Kemudian pastikan nama jurusita yang tertera dengan instrumen panggilan, kemudian masukkan nilai biaya sebesar 24.000 karena untuk panggilan ekor. Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Nah, untuk pemberitahuan ini dikenakan biaya PNBP atau biaya penerimaan negara bukan pajak. Nah, klik saja tambah lagi yang di halaman sebelumnya, kemudian pilih kategori biaya yaitu PNBP. Pilih jenis biaya PNBP yang sesuai. Pilih PNBP relas pemberitahuan putusan kepada tergugat, terlawan, atau terbantah. Nah, biaya PNBP ini akan muncul secara otomatis 10.000, kemudian klik simpan. Nah, panggilan sudah selesai diinput dan sudah masuk di sistem informasi penelusuran perkara. Permasalahannya yang pertama itu informasi biaya panggilan sidang dan pemberitahuan putusan tidak lengkap. Solusinya itu memberikan edukasi serta saran kepada jurusita mengenai pentingnya instrumen panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dengan lengkap untuk meminimalisir kesalahan input biaya. Kemudian masalah yang kedua, terjadinya input data ganda atau double input
pada salah satu perkara di sistem informasi penelusuran perkara. Nah, solusinya ini setelah semua transaksi diinput, melakukan double cross check untuk memastikan data dicocokkan kembali dengan pengeluaran dan pemasukan pada hari itu. Kemudian masalah yang ketiga itu keterangan jenis panggilan tidak sesuai seperti panggilan yang seharusnya dilakukan secara manual, namun tidak tercantum keterangan manual pada dokumen atau instrumen panggilan tersebut. Nah, solusinya ini menambahkan kolom untuk keterangan manual atau e-code di instrumen panggilannya. Kemudian untuk masalah yang keempat, terdapat beberapa perkara kekurangan dana panjar. Solusinya ini, hakim harus memberitahukan pemohon bahwa dana panjar yang diperlukan kurang dan harus ditambahkan. Selain itu, membuat buku kontrol untuk perkara-perkara yang kurang dana panjar. Masalah yang kelima ini, sistem informasi penelusuran perkara ini mengalami downtime, merupakan masalah yang mengganggu bagi pengguna dan staf pengadilan. Nah, solusinya itu memeriksa situs web resminya Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung untuk pengumuman mengenai pemadangan SIPP. Nah, pengumuman ini sering memberikan informasi terbaru tentang situasi dan perkiraan waktu pemulihan. Selain itu, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak secara berkala juga sangat penting untuk mencegah kegagalan sistem dan memastikan kinerja optimal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama praktik kegiatan magang di Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses administrasi, khususnya pada input data panggilan sidang dan juga pemberitahuan putusan. Nah, SIPP ini mempercepat pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada metode manual. Namun, masih terdapat kendala seperti data panggilan yang tidak lengkap, input ganda, kekurangan dana panjar, serta gangguan teknis seperti downtime system. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya ketelitian dan koordinasi serta wawasan tentang alur transaksi keuangan perkara dan pelayanan publik. Untuk optimalisasi ke depan diperlukan peningkatan kontrol data, standarisasi instrumen, perbaikan sistem, dan juga edukasi berkelanjutan bagi petugas. Untuk saran, yang pertama itu untuk instansi atau untuk Pengadilan Agama Tasikmalaya. Nah, yang pertama itu ada standarisasi instrumen panggilan. Jadi perlu format baku yang mencantumkan biaya lengkap dan jenis panggilan manual atau e-code untuk menghindari kesalahan input. Kemudian ada pencegahan input ganda. Jadi perlu sistem validasi ganda dan pelatihan petugas input data guna mengurangi kesalahan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi SIPP. Nah, lakukan evaluasi berkala dengan melibatkan feedback pengguna untuk meningkatkan performa sistem. Kemudian ada penguatan manajemen keuangan perkara. Jadi perlu sistem kontrol panjar biaya perkara agar operasional tidak terganggu. Kemudian ada integritas sistem. Jadi perlu kajian integrasi SIPP dengan sistem keuangan agar data lebih konsisten dan akurat. Saran Universitas Winaya Mukti, peningkatan persiapan magangnya. Jadi kampus perlu memberikan informasi jelas mengenai teknis pelaksanaan magang. Kemudian saran yang kedua, perluasan kerjasama. Jadi perlu membuka lebih banyak kerjasama dengan berbagai instansi guna menambah pilihan lokasi magang. Kemudian ada kejelasan jadwal magang. Nah, perlu sinkronisasi antara jadwal magang dan perkuliahan agar mahasiswa bisa menjalani keduanya dengan baik. Mungkin sekian presentasi pemaparan magang dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.